Coach, berarti baik beban maupun bebas itu ada dua sisi berbeda ya, Coach ya? Yang mana harus kita sikapi dengan bijak supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya, Coach? Iya, bagus sekali. Jadi kalau kita lihat tadi ya mengenai bebas itu, bebas kita lihat bebas secara duniawi itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi ketika kita berbicara bebas dalam rencana Tuhan itu sangat indah. Nah, tadi di awal kita juga lihat beban-beban itu kalau kita nggak hati-hati menyikapi beban yang muncul itu bisa merusak kita punya diri ya, mengenai pikiran kita, perasaan kita, mentalitas kita, kejiwaan kita, macam-macam akan muncul emosi kita dan itu akan merusak hubungan-hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Nah, yang selalu kita ingatkan di Meaningful Life ini, hati-hati. Ya, karena kita ada untuk saling memberkati. Kita ada di dalam Meaningful Life untuk berbicara mengenai anugerah Tuhan lewat firman Tuhan supaya kita punya kualitas pribadi lebih baik, keluarga lebih baik, lingkungan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ya. Beban dan bebas ini dua sisi yang harus kita hati-hati. Nah, kita akan sama-sama diskusikan. Ini tolong diperhatikan sambil berdoa karena kuncinya ini ada di sini ya. Kita lihat beban dan bebas. Saya buka dulu PowerPoint-nya kembali, kita perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, beban dan bebas. Kalau saya bertanya, ya, pilih yang mana? Pasti jawabannya bebas. Ya. Tetapi mungkin Anda juga udah tahu, oh saya pilih bebas Pak. Bebas yang sesuai blueprint Tuhan. Oke. Nah, mengenai beban bagaimana? Nggak mau pilih? Kalau kita lihat sepintas, rasanya kok ya nggak mau pilih Pak. Tetapi kita harus hati-hati ya. Nah, hari ini bukan masalah pilihan. Nah, saya mau memberitahukan kepada kita, beban dan bebas ini bukan pilihan. Ya. Anda tidak boleh memilih. Karena kedua-duanya itu perlu. Keduanya perlu. Kenapa perlu? Nah, kita akan lihat nanti satu persatu. Cuma saya mau minta kita sambil berdoa. Kenapa kedua-duanya perlu? Jadi saya mau ingatkan bahwa ini bukan pilihan sebenarnya. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Ya. Kenapa kita butuhkan? Ya, karena gini, kehidupan kita sehari-hari ini, ya, tentu ada yang Tuhan mau kita dari waktu ke waktu meningkat. Ya. Nah, kita juga diminta lebih bijaksana, lebih berkhidmat ya. Apalagi kalau kita masuk ke dalam yang Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah roh yang 9 itu banyak tentu ya. Tapi yang selalu Tuhan ingatkan ada 9 yang penting, yang pokok, walaupun banyak di luar itu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu ingin kita menghasilkan buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, kasih sukacita damai sejahtera, apalagi kita harus sabar, murah hati, baik hati. Ya, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Ini buah roh yang Tuhan mau. Nah, untuk mencapai ini, ya, dua-duanya ini harus ada. Supaya itu makin hari makin baik. Nah, sebenarnya gambarannya bagaimana sih? Nah, nanti saya akan kasih lihat satu persatu dulu ya. Jadi, beban dan bebas. Pertama begini, saya pakai masuk dalam firman Tuhan dulu. Beban. Beban itu kalau firman Tuhan itu dia misalkan seperti kuk. Nah, kemudian Tuhan taruh di dalam firman-Nya bahwa beban atau kuk yang ringan dan enak. Memang ada beban yang ringan dan enak. Nah, ini yang unik ya. Ini yang luar biasa dari firman Tuhan. Nah, kita buka firman-Nya dulu ya. Dikatakan Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku. Saya minta koma dulu di sana sambil berdoa. Marilah kepadaku. Ketika kita membaca ayat ini dan kita ambil di awal ini, marilah kepadaku. Berhenti dulu di sana sambil berdoa. Nah, ketika kita benar-benar menyikapi kata ini, marilah kepadaku. Itu ada ajakan dari Tuhan kepada kita. Tuhan berbicara, hai anak-anakku, hai orang-orang yang percaya kepadaku, marilah kepadaku. Tuhan mengajak kepada kita kepadanya, marilah kepadaku, marilah datang.
Jadi kita kadang-kala supaya orang tua ya, kalau kita lihat anak kita, mari sini semua anak-anakku, ayo semua mari, itu kita ajak semua. Nah kemudian ditambahkan apa? Semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan di sini ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ketika Tuhan mengajak di Matius pasal 11 ayat 28 ini, ya, marilah kepadaku. Kenapa dia ajak kita? Karena Tuhan mendeteksi ada sesuatu yang ada dalam dirimu, itu kamu lagi letih lesu dan berbeban berat. Nah, Tuhan bertanya, kenapa kamu letih lesu dan berbeban berat? Why sebenarnya? Sebenarnya Tuhan itu ketika kita mengerti akan kuasa firman-Nya, sebenarnya ini tidak perlu ada letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan tahu kamu masih bergumul kadang-kala kamu karena kesalahan seperti tadi firman-Nya. Karena ada dosa, karena kamu mungkin lupa mengenai rencana Tuhan, blueprint-nya Tuhan, makanya kamu letih lesu dan berbeban berat. Kemudian Tuhan tambahkan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janjinya Tuhan. Oh, kalau memang kamu letih lesu berbeban berat, mari aku memberi kelegaan kepadamu. Ini yang Tuhan mau lepaskan. Jadi kita lihat di sini. Ya. Jadi di dalam ajakan ini, Tuhan tahu kamu itu lagi letih lesu berbeban berat karena ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan, yang kamu tidak hati-hati, yang kamu tidak perhatikan apa yang aku firmankan. Kamu keluar dari koridor, kamu keluar lepas dari apa yang aku rencanakan dalam hidupmu. Kamu lari sendiri, kamu ikut dagingmu gitu loh, ya. Nah, kemudian Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa. Artinya, sebenarnya kita tidak perlu berbeban berat letih lesu. Kalau kita lihat firman ini secara keseluruhan. Karena Tuhan selalu membukakan jalan. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Saya bacakan dulu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kemudian dilanjutkan ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan kata kuk di sini. Nah, inilah beban. Nah, kalau kita kuk, saya jelaskan sepintas, kuk itu seperti yang dipasang, kalau Anda lihat di sawah, ada 2 kerbau membajak di sawah, itu mesti dipasangi kuk, supaya kerbau itu dua-duanya bisa berjalan bersama-sama, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dan apa yang dimau petani itu dia berjalan sesuai jalur-jalurnya terus, makanya dipasangi kuk, supaya kerbau ini bisa efektif, efisien bekerja, menyelesaikan tugasnya di atas sawah itu, dan berjalan sesuai apa yang sudah petani itu rencanakan membajak sawahnya. Itu kuk. Nah, Tuhan pakai gambaran ini, pikulah kuk yang kupasang. Ini kuk Tuhan yang pasang. Kemudian Tuhan bilang apa? Belajarlah padaku. Ya. Jadi Tuhan memasang kuk itu kemudian tidak berhenti sampai di sana. Oke, sesudah saya pasang kuk, kamu jangan anggap ini beban yang berat. Kemudian sekarang belajar padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, Tuhan itu lemah lembut. Tidak pernah memaksakan, tidak pernah menekan, tidak pernah otoriter kepada kita. Dan kemudian dia katakan, aku rendah hati. Selain lemah lembut, rendah hati. Ya. Dan apa? Kalau kamu mau pasangku itu dan belajar, karena itu aku tidak pernah maksa kok. Aku cuma mau kamu supaya itu jalan di jalan yang telah tadi aku pasangkan itu supaya kamu mendapat kelegaan. Aku mau itu kamu lega, tidak lagi dibebani, letih lesu beban. Aku mau kamu itu lega, makanya kamu harus pakai kuk ini. Nah, inilah kuk beban yang sebenarnya membuat kita lega, ya, bukan membuat kita terikat. Perhatikan ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ini yang Tuhan mau sediakan. Jadi aku pasang kuk itu bukan membuat kamu tidak bebas apa, tapi kamu lega dan tenang. Nah, kemudian Tuhan bilang, sebab apa? Kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Sebenarnya kalau kita bisa bicara, bokuk itu sebenarnya boleh dikatakan tidak mengganggu kita karena enak dan ringan. Tuhan bilang, yang penting kamu jangan melawan. Jalani saja dengan baik, kamu akan lega, kamu akan tenang, dan kamu tidak merasakan beban itu. Beban itu akan hilang semua, tidak ada.
Karena kamu ada dalam anugerahku, kamu ada dalam berkatku, kamu ada dalam perlindunganku, kamu ada dalam pertolonganku. Kapan saja itu melebihi engkau, aku yang akan mengambil alihnya semua. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena aku mendesain kamu itu memberikan kelegaan dan ketenangan. Ini intinya sebenarnya ya. Nah, kita kembali kepada tadi. Jadi bebanku yang ringan dan enak. Kemudian yang kedua, mengarahkan hidup yang merdeka, ya, mengarahkan hidup yang merdeka bebas. Ya, kita tahu saya pakai firman Tuhan lagi, karena Tuhan itu mau kita merdeka bebas, ya. Dan Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan merdekakan kamu. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, sebenarnya kita terikat. Kita mau bebas secara dunia, sebenarnya seperti tadi itu. Ya, bebas secara dunia, masa bodoh, mau happy, sebenarnya itu kamu terikat. Ketika kamu ikut narkoba, kamu terikat narkoba. Kamu mau happy-happy. Ketika kamu ke diskotik terus, kamu akan terikat itu. Ketika kamu masuk minuman-minuman keras, kamu terikat. Ketika kamu free seks apapun, kamu terikat semua. Itu sebenarnya ikatan, bukan kebebasan. Jadi duniawi yang tawarkan itu sebenarnya kelihatannya kebebasan. Seperti tadi kita jelaskan, mau happy, mau ini seenaknya apa. Sebenarnya Anda terjerumus ke dalam keterikatan dan Anda tersiksa, Anda terkurung, Anda terpenjara dalam jiwa yang merana, yang menderita, yang tidak tahu. Nah, hanya kebenaran yang memerdekakan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita lihat kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ini yang Tuhan mau. Makanya saya bilang sebenarnya tidak ada pilihan. Beban yang Tuhan berikan itu adalah memerdekakan Anda. Nah, bebas yang bagaimana? Nah, inilah bebas di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kita kembali lihat ya. Nah, kemudian kita tahu Tuhan itu mau kita lega, melegakan kita berjalan menuju tujuan. Karena kuk itu, ya seperti Tuhan bilang, aku pasang kuk itu supaya kamu lurus terus jalannya sampai kepada tujuan, yaitu blueprint saya, yaitu rencana awal saya untuk manusia sampai tujuanmu. Itu yang terindah, melegakan kita berjalan. Jadi bukan beban lagi, kelihatannya beban. Kalau kamu melawan, ya kalau coba kerbau itu mau ke kiri ke kanan, pasti lehernya sakit karena dia lawan, ada sesuatu yang menekan di kuknya. Tapi kalau dia tidak melawan, dia enak. Nah, seperti kita juga, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan rencanakan sesuai firman-Nya, itu kebenarannya, nah itu melegakan. Tuhan bilang ringan kok, aku lemah lembut ya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian apa lagi? Sebenarnya Tuhan mau menuntun kita ke air yang tenang. Bayangkan air yang tenang. Saya pakai ini karena di Mazmur itu, ya Tuhan selalu bilang, akulah gembala yang baik ya. Nah, dia itu menuntun kita ke air yang tenang. Ketika kita lihat danau, air yang tenang, indah, itu gimana perasaan? Indah sekali. Padang yang subur, sebenarnya itu. Ya, Tuhan mau menuntun kita ke air yang tenang, padang yang subur. Kemudian apalagi Tuhan ingin menyegarkan jiwa dan roh kita. Kenapa ini kita bicarakan mengenai beban dan bebas? Karena Tuhan ingin menyegarkan jiwa dan roh kita. Nah, apalagi yang Tuhan sediakan sebenarnya? Tuhan mau kita sehat jasmani, ya sehat mentalitas, dan kejiwaan kita juga sangat sehat. Itu yang Tuhan sebenarnya rencanakan dalam hidup kita yang luar biasa ya. Jadi apalagi yang terakhir, selalu berada dalam anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita ada dalam anugerah Tuhan, tidak perlu takut kekurangan apapun. Dia provider, dia sediakan segala sesuatunya. Dia menuntun kita, dia melindungi kita, dia menjaga kita, dan itu sangat indah. Jadi artinya begini, beban dan bebas itu sebenarnya keduanya dibutuhkan dalam hidup ini. Ini boleh dicatat ya. Hidupi keduanya dengan waspada dan bijak. Ya, jadi hidupi keduanya dengan waspada dan bijak. Kemudian apalagi hindari beban yang salah. Perhatikan ya. Jadi beban yang salah itu tentu di luar apa yang Tuhan sediakan. Tapi beban yang benar itu kuknya tadi, yaitu mengarahkan kita kepada tujuan akhirnya. Ya, dan dia memberikan kelegaan, ketenangan. Ya, dan itu bebannya sangat ringan. Dan Tuhan bilang, enak kok kalau kamu jalani, karena aku lemah lembut. Ya. Kemudian apa?
Yang ketiga, jauhi kebebasan yang merusaknya. Seperti tadi kita diskusikan, ya sekedar mengingatkan aja, ya jauhi kebebasan yang merusak. Dan kita masuk ke dalam kebebasan yang Tuhan sediakan. Peka dengan tuntunan Roh Kudus. Ini sangat penting. Harus peka dengan tuntunan Roh Kudus. Karena memang Tuhan memberikan penuntun, penghibur, ya penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena ingat, tawaran dunia begitu beragam, begitu pekahnya, begitu hebatnya dia menyerang kita setiap waktu lewat media sosial segala macam. Nah, kita harus peka. Selalu berjalan di jalurnya Tuhan. Ini saya percaya Anda mengerti semua ya, cuma mengingatkan kembali. Kemudian tujuannya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Sebenarnya beban dan bebas ini kita harus hidupi kedua-duanya. Kenapa? Karena tujuannya dari segala sesuatunya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus, seperti yang diamanatkan firman Tuhan. Nah, sebenarnya tujuan akhirnya apa? Ketenangan dan kedamaian yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Perhatikan ya, ketenangan dan kedamaian yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya tutup dengan firman ini, Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. 2 kali Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan, dia tinggalkan bagi kita. Kemudian dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan, bukan ditinggalkan, diberikan ya kepada kita. Ya. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan ingatkan kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, itulah mungkin yang harus kita tangkap malam hari ini, teman-teman ya, bahwa itu semua Tuhan sediakan untuk kebaikan kita, supaya kita menikmati damai sejahtera dan kasih Tuhan. Ya, itu semua mungkin ya. Tuhan memberkati kita.